Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abrizal Farisi, NIM 119707033, dan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Sunan Gunung Jati. Nah, dibuatkannya video ini, saya akan membahas tentang soal UTS dari mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Nah, di video ini ada 5 soal. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sini jelaskan 5 perbedaan trafo arus dan trafo tegangan. Nah, sebelum memasuki perbedaan, saya akan sedikit membahas apa itu trafo arus dan juga apa trafo tegangan. Untuk trafo arus itu sendiri ini biasanya digunakan untuk mengurangi atau mengalihkan arus bolak-balik alternating current atau arus AC. Nah, trafo ini akan menghasilkan arus pada kumparan sekundernya. Sementara itu, sebanding dengan arus pada kumparan di primernya. Nah, ketika arus itu terlalu tinggi dan diterapkan langsung ke alat pengukur, trafo arus ini akan membantu untuk mengubah arus tinggi dalam rangkaian ke nilai yang diperlukan. Nah, trafo arus ini juga biasanya digunakan sebagai unit pendeteksi arus dari sistem bertenaga dan digunakan di stasiun distribusi, gardu listrik, dan juga di produksi industri. Sedangkan trafo tegangan ini merupakan perangkat listrik yang digunakan untuk mentransfer daya listrik dari satu rangkaian ke sirkuit lain tanpa mengubah frekuensinya dan mencapai dengan induksi elektromagnetik. Nah, sebenarnya trafo arus ini adalah trafo yang bisa mengukur trafo tegangan ini adalah trafo yang bisa mengukur tegangan. Untuk perbedaannya itu sendiri ada dari nilainya ya. Yang pertama untuk trafo arus trafo arus itu mengubah nilai arus yang tinggi menjadi nilai yang rendah sehingga dapat dengan mudah diukur dengan instrumen. Nah, sedangkan pada trafo tegangan, trafo ini mengubah nilai tegangan yang tinggi menjadi nilai yang rendah. Lalu ada pada rangkaiannya. Pada rangkaian trafo arus itu sendiri dihubungkan secara seri dengan saluran transmisi yang arusnya diukur. Sedangkan pada trafo tegangan, rangkaiannya itu dihubungkan secara paralel dengan saluran. Lalu yang ketiga ada belitan primernya itu. Pada belitan primer trafo arus memiliki jumlah lilitan yang sedikit, sedangkan pada trafo tegangan memiliki jumlah lilitan primer yang lebih banyak. Lalu jumlah lilitan pada trafo sekundernya. Jumlah lilitan pada trafo sekunder trafo arus ini memiliki jumlah lilitan yang besar dan tidak dapat dihubung terbuka ketika sedang dalam operasi. Nah, sedangkan pada trafo tegangan, lilitan sekundernya ini memiliki lilitan yang lebih sedikit, tapi dapat digunakan dan rangkaiannya dapat digunakan terbuka pada saat operasi. Nah, lalu untuk impedansi belitannya itu sendiri, ada trafo arus, impedansi belitannya itu sangat rendah dibandingkan dengan belitan sekunder, sedangkan pada trafo tegangan impedansi belitannya itu impedansi belitan primernya itu lebih tinggi. Nah, sekedar informasi saja, impedansi ini adalah perlawanan dari arus yang ditawarkan oleh rangkaian ketika tegangan diterapkan di atasnya. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini jelaskan 3 perbedaan circuit breaker atau CB dengan disconnected switch atau DS. Nah, yang pertama, circuit breaker ini merupakan saklar yang akan membuka dan menutup rangkaian sesuai dengan ratingnya. Sedangkan disconnected switch atau DS ini akan memisahkan peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Lalu yang kedua, CB ini akan memutus arus ketika rangkaian tersebut ada beban. Nah, sedangkan pada disconnected switch memutus arus itu pada saat rangkaian tersebut tidak ada beban. Nah, lalu pada CB ini untuk pengoperasiannya itu berjalan secara otomatis, yang mana ketika pada suatu rangkaian itu terjadi kelebihan arus, maka
CB ini akan memotong arus tersebut sehingga rangkaian akan mati. Dan juga CB ini dapat mencegah dari kerusakan rangkaian tersebut. Sedangkan pada disconnected switch, itu pengoperasiannya berjalan secara manual, yang mana arus akan dipotong pada saat, biasanya sih kalau di AC ini digunakan ketika ada pemeliharaan listrik, nah baru digunakan di AC ini, makanya dioperasikan secara manual, tidak secara otomatis. Lalu pertanyaan yang ketiga ini, apakah perbedaan antara trafo uji tegangan tinggi dengan transformator daya? Untuk pada trafo uji tegangan tinggi ini, jumlah lilitannya itu lebih besar daripada trafo daya, karena pada lilitannya itu sendiri lebih banyak digunakan ketika suatu rangkaian itu memiliki tegangan yang tinggi daripada menggunakan daya yang besar. Lalu untuk kapasitas KVA dari trafo uji tegangan tinggi itu lebih kecil daripada kapasitas KVA dari trafo daya, karena kapasitas ini karena peruntukannya itu untuk lompatan api itu tidak perlu daya yang besar, melainkan membutuhkan tegangan yang besar. Daya loncatan api itu merupakan seperti kayak electric spark seperti itu. Lalu untuk trafo tegangan uji ini dijalankan pada satu fasa, sedangkan trafo daya di 3 fasa. Lalu pada trafo uji tegangan tinggi ini, uji lilitannya itu ditanam di bawah tanah, dikarenakan trafo uji tegangan ini itu kan tegangan ini sudah pasti digunakan pada tegangan tinggi, maka dilakukan ditanam di bawah tanah agar memenuhi keperluan keamanan ketika ada manusia atau orang yang akan menguji trafo ini, sedangkan pada trafo daya tidak. Lalu pertanyaan yang keempat ini, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari dua jenis transformator uji tegangan tinggi dengan dan tanpa bushing. Yang pertama ini tanpa bushing terlebih dahulu. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama partial discharge-nya itu lebih rendah di tanpa bushing. Partial discharge itu sendiri merupakan kegagalan di elektrik pada suatu rangkaian. Lalu yang kedua, kelebihannya itu lebih tahan pada short circuit atau hubung arus singkat. Lalu yang ketiga, memiliki ketahanan lightning impact atau memiliki ketahanan sambaran petir yang lebih baik. Tapi itu untuk kekurangannya itu memiliki losses yang tinggi atau rugi-rugi daya yang lebih tinggi daripada yang menggunakan bushing. Lalu untuk rentang kilovolt yang digunakan itu terbatas ya, hanya cocok untuk di bawah tegangan 35 kV. Sedangkan yang menggunakan bushing itu kelebihannya yang pertama efisiensi energinya itu lebih tinggi, sehingga memiliki masa pakai yang lebih lama daripada tipe yang tanpa bushing itu sendiri. Lalu pada saat pengoperasiannya itu noise suara yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada yang tanpa bushing. Lalu yang ketiga, pembuangan panasnya lebih baik sehingga akan menghindari dari overheat atau panas berlebih. Untuk kekurangannya itu sendiri, yang pertama memiliki potensi meledak yang lebih tinggi, karena di trafo yang menggunakan bushing ini itu sendiri menggunakan minyak, sehingga minyak ini memiliki rentan terhadap percikan api, sehingga menimbulkan bisa saja meledak gitu. Lalu untuk yang kedua itu perawatannya lebih kompleks, karena seperti tadi menggunakan minyak, maka perawatan seperti ganti oli, lalu ganti minyaknya juga jika telah rusak seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang kelima, jelaskan prinsip pembangkitan tegangan dengan menggunakan resonansi.
sebutan keuntungannya dibanding dengan transformator AC bertingkat. Untuk prinsip kerjanya itu sendiri, trafo yang menggunakan resonansi itu, trafo ini juga bisa disebut juga sebagai trafo Tesla, yang mana trafo ini memanfaatkan prinsip resonansi induksi elektromagnetik yang menggunakan frekuensi tinggi untuk proses induksinya. Nah, frekuensi tinggi ini diperoleh dari rangkaian osilasi induktor dan juga kapasitor yang beresonansi pada frekuensi tinggi. Nah, frekuensi yang tinggi ini juga kan tadi diperoleh dari resonansi komponen kapasitor dan induktor, yang mana dari hal tersebut itu memiliki pemicu berupa sela percik berputar atau rotary spark gap seperti pada gambar itu di bagian tengah. Nah, lalu pada rancangan sisi primernya itu sendiri dapat menahan tegangan hingga belasan kilowatt. Sedangkan pada bagian sekunder dapat membangkitkan tegangan hingga ratusan bahkan ribuan kilowatt. Nah, keberadaan beda potensial antara dua elektroda sela percik akan menghasilkan loncatan listrik yang pada gilirannya menghasilkan rangkaian resonansi pada sisi primer sehingga muncul arus resonansi berfrekuensi tinggi pada trafo ini di sisi primernya. Lalu untuk keuntungannya dibanding transformasi asymptotika itu sendiri, yang pertama, untuk gelombang output-nya itu dipertahankan dalam bentuk sinus murni. Lalu yang kedua, daya yang diperlukan untuk pengujian itu sangat kecil. Ini dayanya itu berkisar antara 5% hingga 10% dari daya yang diperlukan. Lalu tidak terjadi arca atau electric arc atau bahasa Indonesianya arus surya yang besar bila alat yang diuji mengalami kegagalan. Lalu untuk yang terakhir, susunannya itu sendiri lebih sederhana dan juga lebih kokoh. Mungkin cukup sekian pembahasan 5 soal UTS dari mata kuliah teknik tinggi. Mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.